Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu walah wa sallim tasliman kasiran birahmatika arhamar rahimin adada khalqihi ta'ala wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillah, di pagi yang mulia ini 19 hari bulan September, 12 hari bulan Muharram, kita berjumpa lagi dengan surah baru, surah Ad-Duha bersama tafsir Al-Munir. Surah Ad-Duha dalam edisi Malaysia halaman 237, edisi Indonesia halaman 565. Untuk mengambil berkat, kita baca dulu surah Duha bersama-sama. Surah Duha ini terdiri pada 11 ayat pendek, jumlah word perkataannya 40, jumlah hurufnya 165. Di dalam hadis kita sudah pernah dan sering mendengar bahwa bila kita baca Quran, satu huruf nilainya 10. Satu dikira satu kebajikan, satu itu digandakan jadi 10. Jadi 165 huruf berarti kali 10, 1650. Coba tengok nanti berapa menit, berapa saat kita baca suratul Duha ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Dibaca kurang dari 1 menit, kira-kira 40 ke 45 second saja. 40 ke 45 detik. Ternilai berapa? 1650. Begitulah kerja akhirat. Tidak sampai 1 menit, katalah 1 menit. Dibaca perlahan, lebih perlahan lagi. 1 menit kita boleh membaca surah Ad-Duha 165 huruf kali 10, 1650. Subhanallah. Begitulah mudahnya jalan ke surga itu. Mencari habuan ke surga sangat mudah. Maka Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, katanya, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Kata Rasulullah, semua umatku ada potensi untuk masuk surga kecuali tak mau. Itu kata Rasulullah ya. Hebatnya Rasulullah ini membujuk kita ini. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku berpeluang masuk surga kecuali yang tak nak, katanya. Rasulullah ditanya oleh sahabat, loh, ada kok enggak mau? Ada yang enggak mau kah? Kok ada yang enggak mau, kata sahabat. Wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapa yang tak mau masuk surga itu? Sahabat dulu kagum, bah. Sebab sahabat itu hatinya hati jannah. Sahabat Nabi hatinya hati jannah. Siang malam petang pagi teringat jannah. Kenapa mereka teringat jannah? Karena mereka berinteraksi dengan Al-Quran. Mereka berinteraksi dengan Al-Quran siang malam pagi petang. Mereka baca Quran, mereka faham. Dalam Al-Quran hampir setiap halaman, malah setiap halaman itu disebut berulang kali tentang jannah. Jannah, jannah, jannah. Tentang an-nar, an-nar, an-nar. Subhanallah. Kata Rasulullah, semua umatku berpeluang masuk jannah kecuali yang enggan, yang enggak mau. Kok ada yang enggak mau, kata sahabat Nabi? Iya, kata Rasulullah. Man ata'ani dakhalal jannah. Man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang akur dengan ajaranku, siapa yang patuh kepadaku, mentaatiku, masuk surga. Wa man asani faqad aba. Siapa yang tidak akur, siapa yang melawan, berarti dia tidak mau, kata Rasulullah SAW. Macam mana nak mentaati Rasul? Ya sebelum subuh sudah bangun. Sembahyang subuh jangan lewat.
Kalau boleh, kalau bisa berjamaah. Kalau time pergi masjid, karena pergi masjid, Rasulullah tidak pernah tinggal sembahyang di masjid, sahabat tidak pernah tinggal sembahyang di masjid. Baik, kita sudah baca tadi surah Duha, kita lihat terjemahan ringkasnya. Wadduha, demi waktu duha. Wal-laili iza saja, demi malam apabila sunyi sepi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, Allah Tuhanmu tidak membiarkan engkau dan tidak pula membencimu. Walal akhiratu khairul laka minal ula, sungguh akhirat lebih baik bagimu daripada dunia. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, Tuhanmu akan memberimu sehingga engkau reda nanti pemberiannya. Alam yajidka yatiman fa'awa, bukankah engkau didapatinya anak yatim lalu Allah melindunginya? Tengok ya, Rasulullah anak yatim piatu lalu dilindungi. Wa wajadaka dhallan fahada, dan didapatinya engkau agak kebingungan, lahir dan membesar di tengah-tengah kekufuran dan kesyirikan, lalu diberinya hidayah, dituntunnya dengan baik. Wa wajadaka ailan faghna, wa wajadaka ailan faghna, didapatinya engkau miskin lalu diberinya kekayaan. Fa ammal yatima fala taqhar, fa ammal yatima fala taqhar, oleh itu janganlah engkau kasari anak yatim. Wa ammas sa'ila fala tanhar, pengemis juga jangan engkau herdik. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, malah nikmat Tuhanmu sebutlah selalu dan syukurilah. Inilah secara garis besarnya isi surah Ad-Duha. Jadi apa isinya ini? Isinya pertama dengan sumpah, dimulai dengan sumpah. Wadduha, demi waktu duha. Wal-laili iza saja, demi malam apabila datang dengan keadaan sunyi sepinya. Allah bersumpah, ini maka kita perlu belajar ya. Kata Imam Syafi'i, wajib belajar bahasa Arab. Paling kurang tahu dia ayat-ayat yang selalu dengar, selalu dia baca. Bukan semua mesti belajar 30 juz Al-Quran, tidak. Wadduha, siang malam didengar dan sering dibaca. Wadduha, demi waktu duha. Allah bersumpah dengan waktu duha. Nah, dalam gaya bahasa Al-Quran, bila Allah bersumpah menunjukkan penting benda itu. Mesej yang penting diawali dengan sumpah. Wadduha, wal asri, suratul Asr dimulai dengan sumpah. Demi waktu duha, pentingnya waktu duha, jangan main-main waktu duha, jangan disia-siakan. Wal laili iza saja, demi waktu malam. Jadi dua sumpah di sini. Ada ayat tuh lebih dari 4, 5 sumpah, 6 sumpah, 7 sumpah, 8 sumpah. Ayat lain. Surah Asy-Syams contohnya. Wasyamsi wa duhaha wal qamari iza talaha. Di sana banyak sumpah. Sumpah dalam bahasa Al-Quran apa maknanya? Penegasan, menguatkan ayat itu. Bila orang paham bahasa Arab, saat Al-Quran ini diturunkan, orang Arab paham bahasa Arab, bila mendengar sumpah ini mereka kagum, mereka kaget, mereka tercengang. Wah, hebatnya katanya. Karena mereka jarang yang bersumpah seperti ini dalam perkataan mereka sehari-hari. Apalagi yang bersumpah itu Allah. Allah bersumpah dengan waktu duha. Bagaimana adanya waktu duha? Waktu duha adanya setelah terbit matahari, setelah matahari naik. Nah, siapa yang menjalankan matahari? Siapa yang manage matahari? Siapa yang kontrol matahari? Berapa jarak antara bumi dengan matahari? Berapa besar matahari? Berapa besar bumi? Wah, ini kalau dikaji tidak habis nih. Nah, berapa kali berat bumi itu berat matahari? Berapa tahap panasnya permukaan matahari itu dikaji oleh ulama itu semuanya. Itu harus difikirkan melalui surat Wadduha ini. Wal laili iza saja, demi malam apabila gelap gulita, apabila sunyi sepi, malam. Kalau tidak ada malam coba macam mana? Kalau siang saja nggak ada malam, wah, tidak tahu ya, tidak tahu tengah harinya, tidak tahu tenggelam mataharinya karena siang selalu. Tidak ada. Jadi malam itu nikmat, siang itu nikmat. Allah jadikan malam untuk nikmat, Allah jadikan siang untuk nikmat. Malam kebanyakannya manusia istirahat,
Tapi ada juga masa untuk sholat, jangan tidur melulu. Siang untuk bekerja, jangan main-main, jangan buang masa. Apa maksud sumpah ini? Nak membuat penekanan ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak membiarkan engkau, tidak membencimu ya Allah. Ya Rasulullah. Kenapa datang demikian message? Karena dalam kisahnya sebelum turun surah 2 ini ada space masa yang agak panjang, wahyu tidak datang. Jadi orang-orang Mekah macam-macam cakapnya. Tengok tu katanya, tidak ada ide Muhammad tu lagi. Tidak ada wahyu yang turun. Berarti dia sudah kena tinggalkan sama Tuhannya. Allah tidak suka sama dia lagi. Inilah di antara sebab turunnya wahyu. Lalu datang surah ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak membiarkanmu ya Muhammad. Engkau tidak dipantau. Engkau tetap dimonitor oleh Allah. Wa ma qala, Allah tidak membencimu ya Allah. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih bagus untukmu daripada dunia. Jangan dunia ini jangan pikirkan sangat. Akhirat lagi hebat. Tadi dah cakap, bila kita membaca surah Al-Duha kurang dari 1 menit, nilainya 1650. Kalau kerja sebulan pun orang itu kerja, mana ada gajinya 1650? Ini tidak sampai semenit. Allah nilai amalnya dengan 1650, itu baru menerusi surah Al-Duha. Belum lagi kalau dia bangun untuk sholat subuh, kalau dia sholat berjamaah subuh, kalau dia membaca Quran, kalau dia sembahyang sunat 2 rakaat sebelum subuh saja. Dalam hadis dikatakan 2 rakaat sebelum subuh itu lebih besar nilainya pada dunia dan segala isinya. Rakaatul fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sembahyang subuh itu sebelum subuh maksudnya ya. 2 rakaat sembahyang sunat sebelum subuh lebih besar nilainya daripada dunia dan segala isinya. Inilah pembukaan saja hari ini ya surah Ad-Duha. Besok kita akan lanjutkan lagi pengenalan saja. Mudah-mudahan Allah memberi kita semangat terus, badan sehat, kita terhindar pada COVID-19, terhindar pada corona, sanak saudara dan sahabat andai. Bagi yang sudah ada gejala-gejala positif, kita doakan supaya mereka sembuh, supaya mereka kembali beraktiviti seperti biasa, supaya masyarakat, negara dan umat aman, sentosa, sehat, sejahtera. Amin ya rabbal alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adilna warḍa'na ya karim. Allahumma fas sultanana wa iyyana wal muslimin. Allahumma fas sultanana wa iyyana wal muslimin. Allahumma fas sultanana wa iyyana wal muslimin wan nasi ajma'in. Allahumma zidna wa la tanqusna. Allahumma yahyika bi rahmatika nastaghis. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا. إني أحبكم في الله وأستودعكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.